Hadirin dipersilakan duduk kembali. Bapak dan Ibu yang kami hormati, demi tertibnya acara yang akan berlangsung, marilah kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Bapak Muhammad Anies, SEAK, CAMAK. Kepada beliau dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Hadirin yang berbahagia, mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini, mari sejenak kita menundukkan hati, menundukkan jiwa dan pikiran, bermunajat, memohon doa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Izinkan saya memandu sesuai dengan tuntunan Islam. Bagi yang beragama lain dapat menyesuaikan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan hamidin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Recording in progress. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, Tuhan yang Maha Esa, hanya padamu kami panjatkan puji dan puji dengan segenap asa. Engkau telah ciptakan indahnya langit dan luasnya bumi dengan segala sketsa. Engkau pula lah yang mengatur semuanya dengan segala kuasa. Karenanya hanya padamu kami serahkan seluruh jiwa, raga, dan karya. Dan hanya padamu kami tujukan segala permohonan dalam untayan doa. Ya Allah yang Maha Pemurah, atas berkat rahmat dan karuniamu yang melimpah pada pagi ini, kami dapat mengikuti sosialisasi evaluasi zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani di lembaga peradilan Mahkamah Agung dalam penilaian zona integritas. Karena itu ya Allah, jadikanlah kegiatan ini sebagai momentum untuk menyelaraskan langkah bersama, meneguhkan kembali semangat membangun zona integritas dan budaya anti korupsi pada lembaga dan satuan kerja peradilan. Bukakanlah pintu hati-hati kami, berikanlah pemahaman dan kelapangan dalam mengikuti kegiatan ini. Ya Allah, jadikanlah ini sebagai majelis yang bermanfaat, yang membuahkan hasil bagi pribadi dan institusi kami. Allahumma ya Allah ya Karim, kami menyadari pula bahwa kami makhluk yang tidak sempurna, tetapi kami ingin menjadi hamba-Mu yang mulia di mata-Mu. Oleh karena itu, tumbuhkanlah dalam diri kami pribadi yang jujur, berdisiplin tinggi, bijak dalam bersikap, sigap dalam bertindak, dan menjadi pribadi yang amanah dalam berkinerja dan berkarya, melayani dengan akhlak mulia demi pengabdian kepadamu semata. Karena kami yakin dengan amanah akan mendatangkan ridho-Mu. Ya Allah, ya Ghafur, sinarilah hati kami dengan keagungan-Mu, sehingga makin dekat diri kami dengan rahmat-Mu. Sinarilah hati kami dengan hidayah-Mu, hingga makin jauh diri kami dengan kemurkaan-Mu. Siramilah hati kami dengan nikmat-Mu, dengan hikmah-Mu, hingga makin arif diri kami di hadapan-Mu. Kuatkan dan teguhkan iman kami di jalan-Mu, hingga makin mulia diri kami di sisi-Mu, bekerja sesuai dengan aturan dan syariah-Mu. Ya Allah, lindungi pikiran kami dari kesalahan,
Lindungi iman kami dari keserakahan. Lindungi langkah kami dari kecerobohan. Semoga di pagi yang cerah ini kami semua bisa menjadi pribadi yang jujur, pribadi yang tidak korupsi, dan tegurlah kami jika kami mendekati korupsi. Sesungguhnya kami adalah hamba-Mu yang memiliki banyak dosa daripada beramal kepadamu. Banyak lupa daripada ingat kepadamu. Ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami, dan dosa para pemimpin-pemimpin kami. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa amalan mutakabbalan wa rizkan halalan thayyiban mubarakan fih. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita dengarkan bersama pengarahan Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang terhormat kepada Bapak Haji Dwi Arso Budi Santiarto, Sarjana Hukum Magister Humaniora. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, yang saya hormati Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama, yang saya hormati Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha atau yang mewakili. Yang terhormat para Ketua Pengadilan Tingkat Banding pada 4 lingkungan peradilan, para pejabat Eselon 2 di lingkungan Eselon 1 Mahkamah Agung Republik Indonesia, para Ketua Pengadilan Tingkat Pertama pada 4 lingkungan peradilan, para pejabat struktural Eselon 2 dan Eselon 3 pada 4 lingkungan peradilan, para evaluator tim penilai internal, serta hadirin semua yang berbahagia. Mengawali sambutan kami, marilah kita bersama memanjat puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, bahwasanya pada saat ini kita masih diberikan kesehatan dan izin serta ridhonya, dan kita dapat berkumpul secara virtual melalui Zoom meeting, sehingga kita bisa bersama-sama mengikuti acara ini. Salawat dan salam semoga kita curahkan semua kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad SAW. Berkenaan dengan upaya meningkatkan kualitas pelayanan peradilan dan implementasi pembangunan ZI menuju wilayah bebas korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM di lingkungan Mahkamah Agung, saat ini telah hadir para unit Eselon 1, para pimpinan pengadilan unit kerja pengadilan tingkat banding dan tingkat pertama se-Indonesia yang telah direkomendasikan oleh tim penilai internal untuk diusulkan memperoleh predikat WBK dan WBBM. Sekaligus memastikan proses penilaian mandiri serta review atas pelaksanaan pembangunan ZI menuju WBK WBBM berjalan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Bapak, Ibu, Saudara hadirin yang kami hormati. Dalam kesempatan yang baik ini, kami sampaikan bahwa berdasarkan hasil evaluasi tahun 2021, tim penilai internal menyampaikan rekomendasi sebanyak 314 unit kerja yang telah dievaluasi dan memenuhi syarat untuk diusulkan ke Menpan RB untuk memperoleh predikat WBK dan WBBM dengan rincian sebanyak 241 diusulkan untuk memperoleh predikat WBK dan 73 diusulkan memperoleh predikat WBBM. Berdasarkan hasil evaluasi TPI, Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia memberikan saran perbaikan kepada unit kerja yang diusulkan untuk memperoleh predikat WBK dan WBBM tahun 2021, serta unit kerja di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk 1. Tetap melakukan internalisasi program prioritas pembangunan ZI dan komitmen bersama seluruh pihak, dalam hal ini aparatur peradilan, dalam program pembangunan ZI melalui pendekatan program per area pembangunan atau pendekatan program ZI melalui beberapa program prioritas seperti program anti korupsi, program anti gratifikasi, program peningkatan kualitas layanan, program peningkatan integritas, dan lain-lain. 2. Menjelaskan public campaign pembangunan ZI beserta program prioritasnya kepada stakeholder. 3. Memastikan bahwa setiap kegiatan dilakukan secara bertahap dan telah dilakukan monitoring dan evaluasi atau MONEV secara berkala. 4. Dokumentasikan setiap aktivitas dalam pembangunan ZI dan optimalkan seluruh komunikasi yang dibangun antar unit kerja dan para pemangku kepentingan atas capaian dalam ZI. 5. Jelaskan latar belakang adanya inovasi dan pastikan bahwa setiap inovasi menyentuh pada kebutuhan dan atau permasalahan stakeholder dalam dimensi peningkatan layanan, penegakan integritas, dan pencapaian target kinerja. Bagaimana pula pelibatan stakeholder dalam pembangunan inovasi. 6. Jelaskan ketika inovasi diimplementasikan, unit kerja melakukan analisa atas respon dan penggunaan inovasi tersebut, terutama memastikan dampak inovasi telah dapat menjawab kebutuhan atau permasalahan stakeholder atau tidak. Yang terakhir atau yang ketujuh, pastikan survei indeks persepsi anti korupsi atau IPAK dan indeks kepuasan masyarakat atau IKM telah dilakukan secara berkala dan pastikan unit kerja telah menindaklanjuti atas hasil survei tersebut. Kami ulangi, pastikan unit kerja telah menindaklanjuti atas hasil survei tersebut. Bapak, Ibu, Saudara hadirin yang berbahagia, sampai dengan tanggal 9 November 2021 yang lalu, masih terdapat 5 unit kerja yang belum memenuhi jumlah responden minimal, yaitu 30 responden, yakni satkernya pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, Pengadilan Negeri Tabanan, Pengadilan Negeri Tobelo, dan Pengadilan Negeri Dataran Bunimoa. Sehingga saat ini terdapat 309 unit kerja yang telah memenuhi syarat minimal jumlah responden yang mengisi survei. Dan pada tanggal 10 November 2021 kemarin, TPI telah menerima informasi dari Kemenpan RB berkaitan daftar unit kerja yang akan dijadikan sampling
pada kegiatan verifikasi lapangan dan desk evaluation. Jadi ada dua kegiatan, yaitu kegiatan verifikasi lapangan dan kegiatan desk evaluation. Penentuan unit kerja tersebut didasarkan pada beberapa faktor dan kriteria yang ditetapkan oleh Kemenpan RB. Jadi Mahkamah Agung tidak ikut menetapkan unit kerja yang akan dievaluasi lapangan maupun desk evaluasi. Dari 314 unit kerja yang direkomendasikan oleh TPI, terdapat atau terpilih 94 unit kerja dengan rincian sebagai berikut. 36 unit kerja yang akan dilakukan verifikasi lapangan dan 58 unit kerja yang akan dilakukan desk evaluation. Terhadap unit kerja yang tidak masuk atau sisanya yang tidak masuk dalam sampel evaluasi oleh TPN tetap memiliki kesempatan yang sama. Kami ulangi, tetap memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan predikat WBK dan WBBM. Saya berharap setiap upaya perbaikan pelayanan peradilan melalui pemuliaan peradilan dan budaya anti korupsi di lingkungan Mahkamah Agung RI, antara lain melalui program Sistem Manajemen Anti Penyuapan atau SMAP, program Unit Pengendalian Gratifikasi atau UPG, serta ketaatan dalam menyampaikan LHKPN dan LHKASN dilakukan secara sungguh-sungguh dan didukung pelaksanaannya oleh semua pihak di setiap unit kerja pengadilan. Selanjutnya, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada tim penilai internal yang telah membantu mengkoordinasikan evaluasi pelaksanaan pembangunan ZI dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan peradilan dan implementasi pembangunan zona integritas menuju WBK WBBM, serta semua pihak yang turut serta dalam memfasilitasi pertemuan ini. Demikian pula kepada unit kerja yang diusulkan memperoleh predikat WBK dan WBBM, kami ucapkan selamat bekerja dan terima kasih atas upaya memberikan yang terbaik dalam pelayanan peradilan, terutama kepada pimpinan unit eselon 1, pimpinan pengadilan tingkat banding, dan peradilan tingkat pertama. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, meridhoi setiap langkah baik kita dan menjadi investasi amal soleh bagi kita semua. Akhirnya, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan sosialisasi zona integritas menuju WBK dan WBBM di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya tahun 2021 secara resmi saya nyatakan dibuka. Demikian akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Bapak dan Ibu yang kami hormati, selanjutnya marilah kita dengarkan penyampaian materi sosialisasi evaluasi zona integritas menuju WBK WBBM yang akan disampaikan oleh Auditor Ahli Madya Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Yang terhormat kepada Bapak Ferry Taufik Ferdiansah, SEAK, CAMAK, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu yang kami hormati, yang mulia Bapak PLT Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Bapak Haji Jugarso Budi Santiarto SH MHum, yang kami hormati Bapak Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, Bapak
Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama, Ibu Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Ketatanegaraan Negara atau yang mewakili, Bapak Ibu pejabat struktural eselon 2 di lingkungan unit eselon 1 Mahkamah Agung Republik, Bapak Ibu Ketua Pengadilan Tingkat Banding di seluruh 4 lingkungan peradilan, Bapak Ibu pejabat struktural fungsional serta hadirnya berbahagia, terima kasih atas kesempatan diberikan. Mohon izin Bapak Kepala Badan Pengawasan, bila ada hal yang ingin disampaikan kembali Pak, kami perkenankan Bapak barangkali ada yang perlu ditambahkan, atau kami sampaikan terlebih dahulu ya Pak. Baik, siap Bapak, terima kasih. Mohon izin Bapak Ibu sekalian, kami menyampaikan informasi perkembangan terkini terkait dengan evaluasi pembangunan ZI pada tahapan akhir sebelum nanti ada clearance dari tim penilai nasional. Jadi beberapa hari terakhir ini kami juga terus intens untuk berkoordinasi terkait dengan proses desevaluasi. Ada sedikit berbeda dibanding dengan evaluasi di tahun 2020 lalu, mengingat di tahun 2020 lalu kami di tim penilai internal seluruhnya menyiapkan seluruh unit kerja yang diusulkan memperoleh predikat WBK WBBM yang telah lolos di survei, itu seluruhnya dilakukan proses desevaluasi, dan kemudian setelah desevaluasi selesai ada kegiatan verifikasi lapangan. Namun demikian di tahun 2021 ini ada sedikit perbedaan, mengingat beberapa pengadilan, terutama untuk peradilan tingkat banding atau tingkat pertama yang telah memperoleh predikat WBBM, WBK yang akan diusulkan memperoleh predikat WBBM, ternyata pun juga sama, tidak seluruhnya akan dilakukan baik kegiatan verifikasi lapangan ataupun kegiatan desevaluasi. Mengingat jumlah unit kerja yang akan diusulkan memperoleh predikat WBK dan WBM ini menembus angka lebih dari 4.000 unit kerja. Untuk itu kami juga menyampaikan kepada Kemenpan RB terkait dengan kondisi saat ini, dan dari Kementerian Pan RB menyarankan untuk segera melakukan kegiatan sosialisasi. Kegiatan sosialisasi ini diharapkan untuk menghindari mispersepsi, termasuk juga menjaga kondusivitas, serta juga menghindari tadi ada anggapan proses sudah selesai. Proses tetap berjalan dan akan terus berjalan sampai dengan tanggal 9 Desember, bertepatan dengan Hari Anti Korupsi Sedunia. Bapak Ibu mohon izin kami share screen. Kami tidak menggunakan slide dari internal. Kita seluruhnya menggunakan slide dari Kemenpan RB, khususnya terkait dengan informasi koordinasi panel tahap 1 aparat penegak hukum. Sehingga barangkali baik kepolisian maupun Kementerian Hukum dan HAM memiliki pola cara penilaian yang relatif sama. Saya kira mungkin ini bisa kita skip, Bapak Ibu, usulannya. 2000 ini pengajuan 2020, Bapak Ibu. Mohon maaf, informasi ini bukan 2021, karena ini berdasarkan surat 14. Tapi pendekatan 478 awalnya cukup menguntungkan, mengingat jumlah yang direkomendasikan nantinya untuk persentase sampling menjadi lebih banyak. Ada 144 total sampel yang rencananya dari lingkungan Mahkamah Agung akan diambil, khusus WBK itu 123 dan WBBM 21, sehingga total 144. Namun demikian dalam perjalanannya angka ini dikoreksi, disesuaikan dengan angka estimasi Bapak Ibu. Sehingga tadi yang disampaikan oleh Bapak Kepala Badan Pengawasan, usulannya menjadi hanya sebanyak 36 untuk verifikasi lapangan kombinasi baik WBK maupun WBBM, juga 58 untuk desevaluasi dengan komposisi tadi
proporsional antara usulan WBK dan WWBM. Tentu lebih banyak Satker WBK ketimbang Satker WBBM. Adapun kegiatan verifikasi lapangan unit sampling di minggu kedua ini, kami sudah berkoordinasi dengan Kemenpan RB. Sekali lagi, seperti yang disampaikan oleh Bapak Kepala Badan Pengawasan dalam arahan tadi, bahwa seluruhnya ditentukan oleh Kemenpan RB dengan berkoordinasi dengan TPI dalam hal pemenuhan atas eviden yang ada. Jadi dari mulai minggu kedua verifikasi lapangan unit sampling, kemudian minggu ketiga dan minggu keempat maraton seluruhnya dilakukan kegiatan verifikasi lapangan untuk unit sampling. Di saat yang bersamaan pun Zoom meeting untuk unit sampling di minggu ketiga, minggu depan, dan minggu keempat, dan menunggu kepastian untuk menyesuaikan jadwal untuk 4 tadi unit kerja HAM, Kejaksaan, dan Mahkamah Agung. Mudah-mudahan kita sudah dapat informasi pasti terkait dengan jadwal tersebut. Namun demikian, berdasarkan hasil evaluasi atas kegiatan verifikasi lapangan, termasuk kegiatan kunjungan ke unit kerja sampling, di tahun-tahun sebelumnya terdapat masukan dari para pemangku ke Kementerian Pan RB untuk menginformasikan tidak jauh-jauh hari, lebih ke kegiatan yang sifatnya mendadak, tidak memberi informasi banyak kepada unit sampling, sehingga akan melihat kondisi sebenarnya tanpa ada kegiatan persiapan yang terlalu berlebihan. Mengingat proses seremoni acara, penyambutan, dan lain sebagainya, dirasa tidak mencerminkan kondisi yang diinginkan oleh idealnya oleh Kemenpan RB. Sehingga pemberitahuan akan diinformasikan waktu yang dekat, baik kepada kami di TPI maupun juga ke Satker unit yang akan disampling. Sehingga nanti Bapak Ibu pun juga tidak perlu mencari informasi apakah dikunjungi atau tidak. Hanya saja di waktu minggu ini, minggu depan dan akhir November 2021 ini, sesuai dengan agenda kegiatan, adalah kegiatan verifikasi lapangan dan Zoom meeting untuk desk evaluasi. Di minggu pertama Desember akan dilakukan panel TPN, dan hasilnya di minggu kedua di bulan Desember 2021. Sementara barangkali itu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan terkait dengan agenda kegiatan di minggu depan, dan 2 minggu ke depan kami menghadapi 2 bulan terakhir, baik dalam kegiatan monitoring kelengkapan inovasi, bahan tayangan, presentasi, video profil, dan lain sebagainya, tetap dimutakhirkan. Kami juga melihat banyak pengadilan yang sudah melakukan updating atau pengembangan inovasi-inovasi yang mungkin belum tercover atau belum memenuhi persyaratan di bulan Januari, Februari, Maret di awal tahun ini, mengingat prosesnya masih berjalan. Namun begitu sudah di-launching, sudah ada proses feedback atau umpan balik dari para penerima layanan, tentu hal tersebut perlu di-update informasinya. Mohon kiranya baik link pada eviden atau data dukung segera bisa dimutakhirkan. Kami melihat banyak sekali pengadilan yang melakukan upaya-upaya peningkatan kualitas layanan di semester 2 2021 ini. Banyak inovasi yang hadir, yang kemudian juga sudah diimplementasikan namun belum terdokumentasikan di dalam dokumen LKE. Kami informasikan Bapak Ibu pada hasil evaluasi yang dilakukan oleh Kemenpan RB, kami akan share screen kembali. Oke, ya. Alhamdulillah, Mahkamah Agung, mohon izin, sudah bisa terlihat atau belum ya? Belum terlihat. Oh, sebentar. Oke, ya sudah ya. Oke, sudah bisa tayang ya, Bapak Ibu, sudah baik. Hanya Mahkamah Agung dan Kementerian Hukum dan HAM yang sudah
memenuhi eviden atau catatan kelengkapan 60%. Bahkan LHKPN dan LHKSN pun juga sudah relatif lebih baik. Jadi kalau membaca tabel ini, barangkali 0% bukan kondisi tidak baik, justru kondisinya baik. Karena eviden yang tidak lengkap itu tidak ada. Kemenpan tidak menemukan pada LKE data dukung yang tidak lengkap. Kami mengapresiasi hal tersebut dan sesuai dengan hasil evaluasi yang dilakukan oleh tim penilai internal Badan Pengawasan, kami tidak akan merekomendasikan bila catatan eviden ini belum lengkap. Untuk itu, hal ini sangat memudahkan sehingga dari 314 unit kerja yang diusulkan, seluruhnya dianggap memenuhi persyaratan. Yang menarik adalah bagaimana proses ini berjalan selanjutnya, mengingat kegiatan dilakukan berdasarkan tidak keseluruhan populasi, melainkan melalui pendekatan sampling pada unit kerja yang ditunjuk oleh Kemenpan RB. Sekali lagi, penunjukan ini sepenuhnya ada pada kriteria Kemenpan RB. Kami di Badan Pengawasan merekomendasikan seluruhnya untuk dievaluasi. Kami tidak membagi mengklaster siapapun evaluator pada saat proses evaluasi berakhir, maka penilaian secara objektif ada pada lembar kerja evaluasi. Sehingga nilai-nilai ini berdasarkan pemeringkat, berdasarkan sudah berapa kali diusulkan ke Kemenpan, menjadi pertimbangan sepenuhnya ada pada Kementerian Pan-RB. Bapak Kepala Badan Pengawasan mengamanahkan pada kami, tim penilai internal, untuk selalu berkoordinasi dan memastikan tidak ada yang proses ini tidak ada yang tidak diinformasikan secara memadai lengkap kepada Satker, sehingga dalam proses pembangunannya bisa tetap berkesinambungan dan ada proses evaluasi berkelanjutan. Bukan proses lolos atau tidak lolosnya WBK WBM, tapi proses ini diharapkan menjadi proses perbaikan layanan kepada masyarakat. Mengenai nanti siapa yang diusulkan, tentu kami menunggu informasi akhir dari Kemenpan RB terkait dengan jadwal waktu kegiatan dan unit mana yang akan dikunjungi. Tapi secara jumlah sudah diinformasikan kepada tim penilai internal, dan tim penilai internal melihat secara keseluruhan sudah memenuhi persyaratan dan seluruhnya pun juga direkomendasikan oleh tim penilai internal. Kemudian informasi yang perlu kami sampaikan, 30% tadi kombinasi antara WBK WBBM juga bukan hanya peringkat tertinggi saja, tapi baik peringkat tertinggi maupun peringkat yang nilainya minimum pengusulan juga dikombinasikan. Kemudian juga kamar peradilan pun juga tidak didominasi oleh salah satu lingkungan kamar peradilan, tapi dipilih secara proporsional keterwakilan seluruh kamar peradilan. Nah, barangkali demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan terkait dengan sosialisasi pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan tidak ada lagi keraguan-raguan, informasi yang simpang siur, atau menanyakan kepada evaluator terkait dengan proses kegiatan evaluasi selanjutnya. Kita akan mengoptimalkan dalam 3 minggu terakhir ini, dengan harapan semaksimal mungkin kita bisa memperoleh predikat WBK WBM yang di tahun 2020 lalu, Mahkamah Agung adalah salah satu lembaga yang memperoleh predikat WBK WBM tertinggi di lingkungan aparat penegak hukum. Ini sesuatu yang memang perlu kami sampaikan apresiasi kepada Bapak Ibu sekalian. Demikian, terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Ferry yang telah menyampaikan materi sosialisasinya. Selanjutnya kita masuki acara yang kelima, yaitu diskusi tanya jawab. Kami persilahkan kepada Bapak dan Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Mungkin kita batasi dulu untuk termin pertama 5 penanya terlebih dahulu. Kami persilahkan kepada Bapak dan Ibu. Mohon izin Bu Iva, jadi kita mulai dari by system aja ya.
yang sudah raise hand lebih dulu. Dari mulai pengadilan agama mana ya? Lubuk Pakam ya? Luwuk, maaf. Pengadilan Agama Luwuk ya. Belum, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam perubahan. Perkenalkan kami Pengadilan Agama Luwuk. Ketua Pengadilan Agama Luwuk beserta Wakil Ketua dan seluruh tim yang ada menyampaikan pertanyaan. Namun sebelum itu yang kami menyapa kepada pemateri dengan ucapan selamat dan sehat selalu, Pak. Ada hal yang berdasarkan jadwal yang telah disampaikan tadi bahwa minggu kedua dan minggu pertama adalah di bulan November verifikasi lapangan. Minggu kedua, ketiga dan empat itu verifikasi lapangan. Ada yang secara langsung turun lapangan dan ada yang melalui Zoom. Ada minggu kedua, minggu ketiga dan minggu keempat itu Zoom. Yang kami pertanyakan teknis melaksanakan verifikasi lapangan secara Zoom meeting, teknisnya Pak. Sebab beberapa bulan yang lalu kami juga mencoba di sidak secara online. Apakah teknik seperti sidak online itu juga berlaku untuk teknis verifikasi lapangan secara online? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu, supaya efektif kita langsung jawab saja, nanti kemudian membuka diskusi lagi Bapak Ibu ya. Kita tidak menampung pertanyaan dulu, supaya seluruhnya bisa dapat jawaban secara langsung. Baik, mohon izin barangkali Pak Anies masih bergabung ya Pak Anies. Oke, mungkin dari saya dulu. Untuk teknis Zoom meeting nanti, Bapak Ibu mohon izin, kami akan berkoordinasi dengan Kemenpan RB, tentu jadwal dan room atau ruangan-ruangan pada Zoom meeting pun juga nanti oleh Kemenpan RB akan dikoordinasikan. Tentu kami pun juga akan melakukan kegiatan bersama-sama dengan Kemenpan RB. Hanya saja kami juga ingin memastikan apakah seperti tahun lalu TPI hanya sifatnya memfasilitasi, tidak mengajukan pertanyaan, atau juga memberikan pertanyaan. Ini yang belum kami dapat informasi konfirmasi, karena direncanakan ada kegiatan kolaborasi antara TPI dan TPN. Apakah di seluruh kelas seluruhnya akan dihadiri oleh TPN, dan apakah di seluruh kelas akan dihadiri oleh TPI, ini pun juga masih dikoordinasikan. Namun demikian, normatifnya kalau kita merujuk pada tahun lalu, maka baik TPI maupun TPN hadir pada kegiatan Zoom meeting. Yang menarik adalah TPI tidak diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan. Dan yang pasti, kalaupun kami diajukan pertanyaan, maka pertanyaan kami sifatnya bukan menguji mengetes, tapi melakukan pertanyaan untuk menggali dan meyakinkan. Sifatnya menggali dan meyakinkan. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir, karena yang kita upayakan saat ini adalah bukan proses ujian untuk ada atau tidak, tapi untuk memberikan keyakinan kepada baik TPI maupun TPN bahwa unit kerja layak memperoleh predikat WBN. Itu Pak, jadi yang bisa kami sampaikan. Jadi nanti teknis Zoom meeting-nya tentu akan ada tata cara termasuk juga tata tertib, dan nanti tentu kami akan sampaikan kemudian, baik terkait dengan jadwal maupun juga kegiatan dalam pelaksanaan nantinya. Demikian Bapak, terima kasih. Ya. Selanjutnya Bapak Ibu dari Pengadilan Negeri Pasaman Barat, Bu Iva atau Pak Anies barangkali bisa melanjutkan, silakan. Pak Ferry, apakah suara kami bisa didengar?
Alhamdulillah sudah Pak, jelas. Terima kasih. Ya, silakan Bapak. Terima kasih. Kami mungkin sama dengan PNLU tadi. Kami alhamdulillah tahun kemarin sudah dapat BBK, sekarang sedang berjuang untuk meraih BBM. Pertama kami mungkin secara teknis atau trik bagaimana kita kan tidak diketahui apakah satker kita yang verifikasi lapangan atau desevaluasi. Jadi kami tentu selaku satker harus siap secara seterus-menerusnya apakah kita akan dilakukan verifikasi oleh Kemenpan. Jadi pertanyaan saya bagaimana teknisnya? Artinya kalau untuk Zoom dengan desevaluasi kami sudah ada pengalaman, berarti kami nanti menyiapkan slide yang akan kita sampaikan oleh pimpinan kepada Kemenpan. Yang untuk verifikasi lapangan ini, apakah nanti dia on the spot atau hanya akan memeriksa inovasi kita? Karena kami telah melakukan penambahan inovasi dari yang lama WBK ke WBBN. Kemudian pertanyaan selanjutnya yang menjadi pertanyaan juga oleh kami bersama, apa sih perbedaan yang mencolok antara perbedaan WBK dengan WBBN ini dari segi pelayanan? Mungkin itu saja Pak Ferry. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum menjawab, barangkali dari rekan-rekan auditor atau rekan-rekan tim penilai internal, ada yang akan menjawab, menanggapi, atau bisa saya langsung jawab. Pak Anies, mohon maaf, masih bergabung? Masih Kang, masih mengikuti. Silakan Pak Anies, silakan. Ya, terima kasih Pak. Dari mana tadi? Pasaman Barat, Pak Anies, PN Pasaman Barat. Ya. Baik Bapak, terkait dengan evaluasi lapangan, memang ini juga karena jadwalnya belum ada Bapak, jadi memang kita juga masih terus berkoordinasi dengan Menpan, tetapi memang kita upayakan untuk kunjungan lapangan, tim TPI nanti akan mendampingi. Jadi mudah-mudahan tidak, artinya Bapak ketika ada kunjungan lapangan, mudah-mudahan nanti ada tim TPI yang mendampingi tim Menpan, ya, untuk membantu paling tidak dalam pelaksanaan evaluasi atau diskusi di Satker Bapak Ibu. Tentu hal yang mereka ingin ketahui, yang pertama tentu mereka ingin melihat layanan, ya, kualitas layanan, baik itu dari sisi pemberi pelayanan maupun fasilitas layanan kita. Tentu dia akan menguji beberapa inovasi yang Bapak kembangkan. Mungkin nanti kita akan tim TPI nanti akan konsen juga membantu menginventarisir nanti kalau sudah ada daftarnya Bapak, satker-satker mana, biar bisa kita istilahnya kita bisa mengawali diskusi terkait dengan persiapan dalam pelaksanaan evaluasi lapangan. Itu mungkin terkait yang evaluasi lapangan Pak, ya. Kita upayakan seluruh tim TPI dalam daftar tadi ada berapa tadi Kang Fer? 30-an ya? Iya, kurang lebih dari daftar satker yang sudah disampaikan, memang kita masih tunggu daftarnya. 36 Pak Anies. Ya, 36. Mudah-mudahan seluruh satker yang akan dikunjungi itu dapat didampingi oleh rekan-rekan dari TPI. Itu mungkin yang terkait kunjungan lapangan ya Pak. Kemudian yang kedua yang terkait dengan apa tadi ya? Yang kedua teknis terkait dengan evaluasi ya. Kalau yang DES saya kira mungkin tidak akan. Perbedaan WBK WBBM Pak Anies, mohon maaf. Oh, perbedaan WBK dan WBBM. Untuk teknis nanti verifikasi lapangan nanti. Ya, siap. Betul. Ya, kalau terkait perbedaan Pak, tentu dia ingin peningkatan ya. Jadi kalau kaitannya dengan seperti halnya DES evaluasi kemarin, sebenarnya dia ingin mengetahui apa sih yang lebih yang sudah diupayakan Satker, baik dari sisi inovasi mungkin yang dikembangkan, atau dari sisi layanan yang lebih baik, kemudian progres itu yang biasanya mereka ingin gali Pak. Artinya kalau ada upaya peningkatan nanti bisa kita eksplor dari sisi, mungkin kalau kaitannya dengan inovasi, mungkin kita akan bisa dukung dengan perkuatan data ya, pengguna layanan yang sudah kita lakukan sejauh ini, kemudian inovasi ini dampaknya kepada masyarakat pengguna layanan sejauh mana gitu ya, atau mungkin ada perbaikan atau penambahan ya
kaitannya dengan fitur maupun jenis inovasi yang kita tawarkan. Paling tidak kita ingin memberi penekanan pada peningkatan, Pak. Ada peningkatan antara ketika kita proses WBK dan sekarang ketika kita mengusul WBBM. Saya kira itu mungkin secara umum ya, Pak. Nanti detailnya mungkin bisa ditambahkan kawan-kawan, nanti kita bisa diskusikan lebih lanjut khusus untuk satker-satker yang persiapan baik itu verifikasi lapangan maupun nanti di DES. Ya, silakan. Baik, Pak Anies, terima kasih, Pak Anies. Demikian Bapak dari Pengadilan Negeri Pasaman Barat, tadi seperti yang Pak Anies sampaikan, mungkin menambahkan sedikit dari perbedaan WBK WBM seperti yang Pak Anies tadi sampaikan. Khusus untuk yang sudah memperoleh predikat WBK memang tantangannya lebih. Bahkan ada satu statement dari Kemenpan di tahun 2020 lalu, justru inovasi yang dikembangkan oleh unit kerja mengajukan proses WBK itu jauh lebih lebih meyakinkan ketimbang justru satker yang sudah memperoleh predikat WBK di tahun sebelumnya. Sehingga mungkin perlu ada treatment khusus tambahan bagaimana khususnya unit yang sudah memperoleh predikat WBK yang sedang memproses WBBM ini punya program unggulan yang berkelanjutan dan memang berbeda dengan tahun lalu. Tentu harapannya pada dua hal tadi seperti yang Pak Anies sampaikan, peningkatan kinerja pengadilan melalui tadi layanan peradilan, juga terkait dengan penegakan integritas. Demikian Pak. Nah, terima kasih. Izin menambahkan sedikit, Kang Ferry. Silakan. Ya, oke. Ya, terima kasih. Mungkin seperti apa yang telah disampaikan oleh Pak Ferry dan Pak Anies tadi, bahwa bicara perbedaan antara WBK dengan WBBM tentunya mungkin akan dilihat pertama yang tadi Kang Ferry sampaikan, tentunya untuk ke WBBM itu satker yang pengusulan WBBM akan mungkin lebih intens lagi akan dilihat. Misalkan untuk area akuntabilitas itu akan dilihat area of improvement-nya itu di mana gitu kan. Apakah kemudian itu ada upaya-upaya peningkatan, kemudian terkait dengan inovasi-inovasi yang ada, apakah telah dilakukan monitoring, evaluasi, dan kemudian adanya perbaikan-perbaikan yang dilakukan atas implementasi pelayanan yang sudah diterapkan. Nah, ini menjadi penting kemudian untuk diperhatikan dan disampaikan karena memang ada juga nanti pertanyaan terkait dengan apakah dengan ketika proses WBK gitu kan inovasi yang dilakukan itu masih terus dilanjutkan, apakah ada monitoring evaluasinya, berapa penggunanya, persentasenya. Nah, hal semacam itu yang saya kira akan dilihat gitu. Artinya ini masih cukup relevan tidak gitu kan. Ketika WBBM ini masih terus berkelanjutan atau tidak. Nah, hal-hal semacam ini yang memang perlu kemudian untuk diperhatikan dan memang dilakukan monitoring dan improvement juga secara berkelanjutan. Saya kira itu Kang Fer tambahannya. Baik, terima kasih Bu Ifah. Demikian Bapak Ibu dari Pengadilan Negeri Pasaman Barat, mudah-mudahan bisa memperoleh predikat maksimal. Selanjutnya dari Pengadilan Agama Selat Panjang, ya silakan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak, kami ingin bertanya sekaligus memberikan usul ya. Yang pertama terkait dengan tadi disampaikan oleh yang mulia Bapak pengawasan bahwasannya tidak semua nanti akan masuk ke tes evaluasi. Hanya 58 unit kerja atau pengadilan yang mengikuti itu. Nah, mungkin kira-kira kapan informasi itu dapat disampaikan, artinya 58 unit ini mana saja yang pertama. Yang kedua, karena penting bagi kami khususnya untuk mempersiapkan diri. Mengingat minggu depan, kalau melihat jadwal itu sudah minggu depan. Dan ini harapan dari kami justru selama 1 minggu ini apakah yang ada 58 unit kerja ini dapat diberikan ya semacam istilahnya pendampingan terakhir lah sebelum tes evaluasi untuk memberikan semangat kepada kami juga
khususnya yang 58 unit kerja ini Pak. Terima kasih, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Anies, Bu Iva, atau rekan-rekan yang lain. Belum ada? Oke, dari saya mungkin langsung menyampaikan Bapak. Terima kasih Pak. Beberapa pimpinan pengadilan tingkat banding, kebetulan Yang Mulia Bapak Kepala Badan Pengawasan pun juga di minggu lalu menghadiri kegiatan yang dihadiri oleh pimpinan pengadilan tingkat banding di seluruh Indonesia. Beliau juga memberikan beberapa arahan petunjuk, termasuk juga menerima beberapa usulan, termasuk yang tadi Bapak Ketua sampaikan terkait dengan unit mana saja yang diusulkan untuk proses persiapan dan kemudian juga memastikan seluruhnya bisa dilaksanakan. Mengingat di akhir tahun 2021 ini juga ada program-program dari pusat, terutama dari unit eselon 1, dari Dirjen, pada beberapa pengadilan terkait dengan pelaksanaan tambahan penggunaan PNDP gitu. Jadi ada beberapa kegiatan. Ini menarik karena kegiatan pengawasan menjadi bertambah, waktu pun juga bersamaan dengan kegiatan evaluasi kali ini. Bapak Ibu, sebetulnya kami pun juga ingin sesegera mungkin menyampaikan informasi ini, satker mana yang akan diusulkan dan kemudian juga tahap persiapan. Hanya saja ini sangat dinamis, Pak, Bu, sehingga juga kalau kami informasikan ternyata juga ada perubahan di dalam pemilihannya, tentu juga nanti menjadi yang kami harapkan adalah seluruhnya tetap mempersiapkan diri karena seluruhnya pun juga sedang dievaluasi. Hanya saja untuk pemilihan sampling sudah perlu standby dan memastikan kesiapan terutama untuk yang verifikasi lapangan yang 36 satker. Untuk yang 58 seperti yang tadi diuraikan sebelumnya, persiapan bahan tayangan dan lain sebagainya tentu sudah dipersiapkan jauh-jauh hari, apalagi juga dari pembina dalam hal ini Badan Urusan Administrasi bekerja sama dengan Badan Litbang Diklat Kumdil dengan menghadirkan Ibu Dr. Jenny gitu, ataupun siapa pun yang hadir baik dari unit eselon 1 memberikan pembekalan kepada pengadilan tingkat banding dan tingkat pertama untuk persiapan ini. Saya kira itu sudah cukup. Yang perlu kita siapkan sekarang adalah seluruhnya memang sudah siap untuk dilakukan evaluasi. Hanya bagaimana yang dipilih, tentu sampai hari ini pun juga kami masih menunggu kepastian. Tentu kalau untuk yang verifikasi lapangan, sampai dengan waktunya kami akan informasikan. Tapi sekali lagi, bukan misterius software, tetap dihadiri, tapi tidak dalam persiapan yang berlebihan. Sekali lagi, karena ini pun juga salah satu evaluasi dari stakeholder lain di luar Kemenpan RB dan di luar Mahkamah Agung, yang memantau, melihat proses pembangunan ZI di lingkungan Mahkamah Agung. Sehingga proses seremonial kita bisa hindari, proses penyiapan tamu yang berlebihan pun juga kita bisa hindari. Sealamiah mungkin menggambarkan kondisi senyatanya di pengadilan. Ini barangkali yang menjadi catatan kami. Kemudian tadi dalam proses mempersiapkan diri, saya kira tidak diusulkan apapun dievaluasi atau tidak, tetap mempersiapkan. Itu aja sih catatan dari TPI. Terutama mereka yang memberikan penilaian yang sangat tinggi, bahkan yang mencapai angka 90, ada yang sampai angka 99 gitu. Boleh jadi TPI pun juga dengan eviden yang sama gitu memberikan nilai yang tidak jauh berbeda. Maka itulah yang kemungkinan di jaring yang paling atas dulu yang kemudian potensi untuk dikunjungi, diverifikasi lapangan ataupun di desevaluasi akan dipilih sebagai calon responden. Atau tadi 85 80. Sehingga semuanya harus mempersiapkan diri, Bapak Ibu. Demikian barangkali yang bisa kami sampaikan. Mungkin Bu Iva, Pak Anies akan menambahkan. Sebentar tidak ada ya, Bapak Ibu ya. Baik, selanjutnya dari Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu, kami persilahkan Bapak Ibu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ferry dan Ibu Fairuz, bisa dengar suara kami, Bu? Waalaikumsalam warahmatullahi Bisa Pak, silakan Pak. Ya, saya Ketua Perguruan Tinggi Agama Bengkulu, Bu, dengan tim ZI yang hadir. Terdengar jelas, Bapak? Halo? Ya. Jelas, Pak ya? Silakan, Pak. Jelas, Bapak. Saya cuma Silakan, Bapak. memastikan satu aja, Pak. Memastikannya aja, apakah tadi yang Bapak, saya kurang pasti tadi, apakah yang namanya misteri software itu masih ada kali ini atau sudah tidak ada? Dengan apa istilahnya tadi, verifikasi lapangan ya. Verifikasi lapangan itu berarti mereka resmi datang dengan beberapa orang petugas. Nah, yang saya tanyakan adalah apakah misteri software-nya itu masih ada atau tidak? Terima kasih Pak Ferry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak, terima kasih. Teknik untuk memberikan keyakinan, menguji, memastikan kesesuaian antara hasil penilaian mandiri yang dilakukan oleh Satker dibandingkan dengan hasil penilaian dari TPI dan juga dari TPN, dua hal diuji kembali yang tidak melalui proses mekanisme yang secara umum dilakukan, yakni melalui mystery software. Yang kedua terkait dengan clearance dari berbagai para pemangku, sehingga clearance ini pun dan mystery software tentu hanya persoalannya apakah itu sudah dilakukannya juga mystery software. Tentu itu menjadi domainnya dari tim penilai nasional. Kami di TPI tidak melakukan kegiatan mystery software tersebut. Tapi kalau Kemenpan boleh jadi tetap melakukan, tapi yang menjadi kegiatan bersama dievaluasi dan Satker pun juga mengetahui proses evaluasi itu ya melalui verifikasi lapangan, Bapak. Jadi misi dari sebelum dipanelkan oleh tim penilai nasional. Demikian Bapak yang bisa kami sampaikan. Mungkin Pak Anies atau Mbak Iva akan menambahkan, kami persilakan. Cukup Bang Fer, nggak tahu Pak Anies, silakan Pak Anies. Oke, kalau sudah cukup ya Pak. Dari Pengadilan PTA Bengkulu. Sebelum ke Pengadilan Negeri Subang, mohon izin ini ada pertanyaan dari Pengadilan Negeri Simpang 3 Redelong melalui room chat menanyakan terkait dengan proses kita bisa memperbaiki LKE apabila ada penambahan inovasi. Apa yang dimaksud LKE itu di dalam website-nya PMPZI bisa merubah. Ini kita tidak ada kaitan dengan aplikasi yang sudah kita sampaikan ke Kemenpan, karena proses itu sudah selesai. Tadi yang dikatakan 0% itu sudah diusulkan. Pensi Bank Tiga Redong ini memegang eviden yang hanya satu dijelaskan pada sesi tersebut. Jadi kalaupun misalnya mau diinput data di aplikasi, saya kira itu sudah tidak ada proses meninjau kembali eviden. Yang kami maksud tadi memutakhirkan data itu tidak dalam konteks memutakhirkan eviden yang sudah dievaluasi, tapi memberikan gambaran bahwa tadi kan verifikasi lapangan itu untuk memastikan apa yang disampaikan dalam LKE senyatanya sudah dilakukan. Nah, yang dimaksud kalau umpama ada 3 inovasi yang berjalan, 2 inovasi, 1 inovasi tidak berjalan, produk pengadilan langsung pada pos oleh masyarakat, kemudian kan berkurang, itu pun juga mungkin perlu penjelasan. Tapi kalau misalnya berlebih, diawali dengan hanya 1-2 inovasi, tapi kemudian di bulan Agustus September ada penambahan inovasi, tentu itu perlu dijelaskan, ditambahkan. Itu yang
kami maksud dengan mengupdate informasi. Demikian dari Pengadilan Negeri Subang. Selanjutnya Pengadilan Negeri Subang, kami persilahkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahdi Jayanto dari Pengadilan Negeri Subang, Bapak. Izin bertanya mengenai di jadwal, ada jadwal unit sampling, Bapak. Nah, apakah unit sampling ini dipilih per satker secara sampling, ataukah ada sampling sama semacam desk evaluasi? Itu yang pertama. Nah, yang kedua, apakah ada jadwal khusus seperti tahun lalu ada per satker dibuatkan jadwal, kalau tidak salah tahun lalu per satker itu 1 jam. Nah, mungkin dari kami sekian, terima kasih. Mohon penjelasannya, Bapak. Baik, terima kasih Pak Wijayanto dari Pengadilan Negeri Subang. Silakan barangkali Pak Anies, Bu Iva, atau rekan-rekan yang lain, Pak Hendra Basri barangkali. Oke, kalau tidak ada, barangkali saya langsung menjawab saja. Jadi sampling ini saya share screen, mohon maaf tadi saya skip, mengingat informasi ini juga hanya digunakan oleh TPI dan TPN. Tapi untuk bahan informasi Bapak Ibu, kami informasikan Oke, penetapan samplingnya seperti apa? Gambarannya Bapak Ibu sudah bisa dilihat di layar ya Pak. Kalau 314 ya 30%-nya dari 314. Semakin banyak populasi mendekat, sebagian banyak bisa memperoleh predikat. Unit yang dijadikan sampel ditentukan dengan Kepala Badan Pengawasan sudah menyampaikan di sekali lagi klaster ini yang menentukan. Izin Kang Fer, belum terlihat di monitor. Oh, belum terlihat. No. Oh, belum terlihat ya. Baik, sebentar. Saya coba lagi. Sebentar, Bapak Ibu. Sudah bisa terlihat belum? Oh, belum. Sebentar, Bapak Ibu. Saya coba lagi. Sudah bisa? Oh iya, sudah Kang. Sudah Kang. Terima kasih banyak Bu Iva. Izin Kang Fer, suaranya terputus-putus Kang Fer. Sampel sebanyak 30% dari populasi bisa terdengar? Sudah ya. Baik, kami lanjutkan. Penetapan unit sampling diambil dari pengungkit tertinggi 20% untuk tinggi dan 10% untuk yang rendah. Sehingga nantinya persentase kelulusan diambil dari sampel unit kerja yang dievaluasi menjadi acuan.
penetapan unit kerja yang akan ditetapkan WBK WBM. Jadi acuannya adalah persentase kelulusan dari sampel unit kerja. Kita berharap, kita berdoa 30% populasi ini yang menjadi duta-duta ini gitu, yang mewakili 314 ini memberikan yang terbaik yang nantinya akan meningkatkan persentase kelulusan dari sampel. Semakin tinggi persentase kelulusan sampel, maka semakin banyak jumlah unit kerja yang akan ditetapkan WBK WBBM. Ini menjadi pekerjaan kita bersama. Maka ada saatnya kita seluruhnya juga bukan hanya fokus pada unit kerja masing-masing, juga selalu memberikan berbagi informasi, berbagi ilmu, berbagi tips, dan saling menunjang, mendukung dalam pembangunan WBK menuju ZI menuju WBK WBBM. Jadwal khusus tentu ada, tapi kita tidak bisa sampaikan dalam kesempatan kali ini, mengingat itu pun juga masih dalam pembahasan di Kemenpan RB. Nanti satkernya kapan dilakukan proses desevaluasi, kapan satker akan dilakukan kegiatan verifikasi lapangan, tentu itu menjadi informasi selanjutnya setelah kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan. Tapi seperti yang tadi kami sampaikan, kita akan tunggu sampai seluruhnya sudah final dari Kemenpan dalam bentuk surat resmi. Nah, demikian barangkali Bapak Ibu. Terima kasih. Selanjutnya dari PTA Mataram. Silahkan Pak Ketua. Saya Bud Mahfudin, Ketua PTA Mataram. Kami bersama Pak Wakil dan rekan-rekan tinggi semuanya. Mohon maaf Pak Ferry yang sangat kami banggakan ini masih bertanya-tanya Pak. Kami mau jualan ini. Jualan banyak yang ingin kami tawarkan, tapi nggak tahu berapa lama kami diberikan waktu untuk menawarkan. Banyak yang ingin kami tawarkan, tapi tidak tahu berapa lama, masih bertanya-tanya. Apakah 15 menit, apakah 20 menit, apakah 30 menit. Mohon kiranya ada gambaran sehingga kami bisa memprediksi mengenai efisiensi waktu dan lain sebagainya. Begitu juga yang berkaitan dengan teknis presentasi, tentu kami juga ingin ada gambaran yang bisa dijelaskan sehingga kami bisa mengantisipasi hal-hal yang seperti itu. Hal lain sebenarnya yang berkaitan dengan masalah sampling sudah terjawab. Terima kasih, kami sudah mendapatkan penjelasan yang cukup jelas. Itu saja barangkali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan para evaluator, tim penilai internal, mohon izin menjawab terlebih dahulu pertanyaan dari Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Agama Mataram. Jadi untuk waktu presentasi dan teknis presentasi, barangkali kita perlu keluar dari kotak gitu, out of the box dulu saat ini. Mengingat selama ini selalu di berbagai kesempatan gitu, presentasi itu lengkap 6 area, kemudian menguraikan per masing-masing area, dan kemudian diakhiri dengan testimoni dan lain sebagainya. Itu yang istilahnya kalau kita menyebut old school lah gitu, gaya memang yang seperti itu normatifnya gitu. Namun yang menarik adalah dari presentasi dari Kemenpan tadi terkait dengan pemenuhan eviden, sebetulnya Kemenpan sudah melakukan analisis dokumen. Seperti halnya yang dilakukan oleh TPI. Per area dipelajari, evidennya ada, lengkap, sesuai. Maka dalam kegiatan verifikasi lapangan, tentu 6 area itu dengan evidennya jangan sampai hilang. Jangan sampai nanti dokumen fisiknya tidak ada, atau dokumen fisiknya tidak sesuai. Gitu. Mudah-mudahan itu jangan sampai terjadi. Itu hal pertama, Bapak. Jadi nanti pada saat dipresentasikan, baik terkait dengan agen perubahan yang ada, apa yang dilakukan oleh agen perubahan, produk dari perubahan dan peningkatan kualitas layanan melalui perubahan budaya kerja gitu, juga bentuknya seperti apa, itu tentu perlu ada konsistensi data, sekaligus juga menghindari kekeliruan di dalam menyampaikan informasi. Nah, misinformasi ini juga khusus untuk yang verifikasi lapangan. Tapi kalau misalnya dilakukan kegiatan presentasi, baik
di lapangan maupun melalui Zoom meeting, tentu waktu presentasi itu berdasarkan pengalaman di waktu 2 tahun terakhir, memang sebaiknya tidak terlalu berpanjang lebar dalam hal dokumentasi pemenuhan evidence, tapi lebih pada menguraikan capaian-capaian. Jadi kalau Pak Agus Uji sering menguraikan adalah terkait dengan apa yang dikomitmenkan, apa yang sudah berubah, dan memastikan perubahan itu bisa secara nyata dinikmati atau dampaknya terasa langsung para penerima layanan. Tentu dimensinya bukan dimensi seperti APM, dimensi yang lain-lain. Dimensi zona integritas fokus pada penegakan integritas, budaya anti korupsi, dan budaya pemberian pelayanan prima atau pemberian layanan secara maksimal kepada para penerima layanan. Dalam hal ini para pencari keadilan. Sehingga barangkali before, after, dan analisis. Kalau bahasanya itu program prioritasnya apa, kemudian dalam menunjang program prioritas itu inovasi yang dikembangkan apa, gitu. Kemudian apakah inovasi itu pun juga berdampak, gitu. Nah, dampaknya itu tadi dari mulai kinerja, kemudian pelayanan masyarakat, diakhiri dengan tadi apakah masyarakat memang puas dengan layanan kita. Nah, itu waktu itu tentu 15 menit atau setengah jam relatif, gitu. Bisa dikatakan lama, bisa dikatakan juga cukup. Nah, yang penting adalah kalau bahasa kami tadi, kami ulangi, kami sifatnya menggali dan meyakinkan. Bukan mengetes, bukan menguji, bukan. Tapi menggali dan meyakinkan. Meyakinkan kepada seluruhnya bahwa proses ini sudah berjalan dan proses ini berdampak positif kepada pengadilan. Mungkin itu Pak yang bisa kami sampaikan. Bu Iva, Pak Anies, Mas Imam, rekan-rekan yang lain, silakan kalau ada yang menambahkan. Cukup Bapak Ibu? Rekan-rekan cukup ya? Pak Ketua mohon izin. Baik. Demikian. Terima kasih Pak Ketua. Selanjutnya dari PTA Pekanbaru. Oke. Satu atau dua penanya lagi Bapak Ibu ya, mohon izin dari PTA Pekanbaru dan PA Garut. Sementara barangkali. Yang dari chat cukup banyak, Mas. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami mewakili Ketua PTA Pekanbaru, mewakili dari PTA Pekanbaru, karena Bapak Ketua kami Pak Ferry sedang dinas tentang pendirian PTA Kepulauan Riau. Ada rapat di Komisi 3 DPR RI di Tanjung Pinang. Jadi beliau izin tidak bisa menghadiri Zoom ini, pimpinan kami berangkat ke sana. Jadi izin Pak, mau bertanya ini masalah desevaluasi sama dengan verifikasi lapangan. Tadi sudah disampaikan bahwa untuk verifikasi lapangan dan desevaluasi itu 36 orang untuk verifikasi lapangan dan 50 orang untuk desevaluasi. Artinya itu kan sepenuhnya adalah kewenangan dari Kemenpan RB. Di sini kami mau mempertanyakan kalau seandainya kita tidak termasuk di antara dua itu, verifikasi lapangan atau desevaluasi, tentu kami mungkin di PTA lain atau PA atau peradilan lain tidak ada kunjungan. Yang pertama, tentu kami hanya menunggu informasi nanti termasuk dalam predikat WBK atau WBBM, tinggal menunggu hasil pengumuman. Itu yang pertama. Yang kedua, atau apakah di antara dua yang tadi tidak turun itu, apakah mungkin kami akan didatangi oleh mystery shopper? Itu apakah karena misalnya verifikasi tidak, desevaluasi juga tidak, apakah mystery shopper akan tetap datang gitu. Kemudian juga kalau memang ada desevaluasi berdasarkan pengalaman kita di tahun yang lalu, itu kan cuma diberikan waktu persiapan itu hanya 2 hari Pak Ferry. Oh nggak salah itu di tanggal 13 ya. Kemudian desevaluasinya presentasinya tanggal 15. Ini mungkin kita nggak tahu halangan apakah pada saat misalnya kita akan melakukan desevaluasi atau presentasi itu pimpinan mungkin lagi sakit atau mungkin memang ada hal yang penting yang nggak bisa ditinggalkan. Itu mohon kami informasinya sehingga kita di sini juga bisa mempersiapkan diri terlepas dari kita masuk atau enggak, tentu persiapan itu harus ada. Terima kasih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu. Pak Anies, Mbak Iva, rekan-rekan evaluator yang lain, mohon izin saya menjawab pertanyaan dari
Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru. Baik Ibu, mudah-mudahan tadi proses pembentukan PT AKPRI juga segera bisa terlaksana dengan baik. Terkait dengan tidak dikunjungi, apakah kemudian juga tidak ada misterius shopper gitu? Tentu misterius shopper menjadi domainnya Kemenpan RB. Kemenpan RB selalu mengupayakan memberikan keyakinan kepada panel TPN untuk memastikan yang diusulkan ini memenuhi kriteria. Tentu itu menjadi domainnya Kemenpan. Bisa iya, bisa tidak. Tapi kalau melihat jadwal dan melihat kondisi saat ini, sepertinya dengan usulan yang begitu banyak, tentu yang dilakukan MS pun juga tidak segencar tahun-tahun sebelumnya yang mungkin jumlah yang diusulkan pun juga tidak terlalu banyak. Tidak sebanyak saat ini. Itu yang pertama. Tapi kita tetap siap sedia, menyiapkan diri sebaik-baiknya, mengkomunikasikan kepada seluruhnya, termasuk tadi arahan dari Bapak Kepala Badan Pengawasan di poin pertama dalam hal untuk strategi atau saran dari Kabawas adalah tetap meningkatkan komitmen bersama gitu, komitmen bersama, dan bagaimana mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa kami sedang melakukan pembangunan ZI, mohon dibantu, mohon didukung untuk proses perbaikan ke depan. Nah itu barangkali bagian dari proses kita, sehingga tidak kita kendorkan sosialisasi itu. Hal pertama. Jadi walaupun dikunjungi atau tidak, itu saya kira tidak ada masalah. Karena menurut kami proses ini sudah berjalan dan sedang berjalan. Persoalan diusulkan atau tidak, tentu itu menjadi nanti pertimbangan dari Kemenpan RB setelah mendapat informasi tambahan dari TPI. TPI sifatnya hanya memberikan informasi tambahan saja, tapi tidak menentukan. Kemudian karena ketidakhadiran pimpinan misalnya, mendadak besoknya baru diinformasikan, ternyata sudah terlanjur ada jadwal gitu, maka kami harapkan sudah ada caretaker-nya lah, artinya penggantinya atau pengganti sementara, mohon maaf, pengganti sementara atau pimpinan atau barangkali hakim senior yang ditunjuk, yang kemudian bisa mewakili Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru untuk mempresentasikan kalau memang ada proses itu, sudah berjalan itu. Tidak perlu khawatir karena juga ada evaluator di sana yang akan memberikan gambaran secara objektif. Kami tidak berpihak pada pengadilan ataupun pada TPN, berlaku sebagai TPN, tapi kita memfasilitasi dan memastikan seluruh informasi tergali secara optimal. Sekali lagi, kita menggali bukan untuk menguji, kita menggali untuk meyakinkan kita bahwa kita memang sudah melakukan berbagai upaya. Barangkali itu Bu yang bisa kami sampaikan. MS saya kira tetap masih ada, tapi dengan skala mungkin prioritas saja. Pengadilan-pengadilan mana atau unit kementerian lembaga mana. Demikian Bapak Ibu yang bisa disampaikan. Terima kasih. Dari PT Pekanbaru lanjut ke Pengadilan Agama Garut. Mohon maaf dari tadi saya lihat belum ada dari lingkup Peradilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Militer. Mohon maaf bila diperkenankan oleh hadirin, saya tawarkan terlebih dahulu Kepala Pengadilan Militer atau Pengadilan Tata Usaha Negara. Silahkan barangkali. Saya cek dulu. Ada. Nah, dari Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar. Mohon izin host ya, Petun Denpasar. Ada sebelahnya. Nah, nanti barangkali bisa dilanjutkan setelah Denpasar Pengadilan Militer Tinggi Jakarta. Supaya nanti semuanya diberikan kesempatan yang sama. Mohon izin Bapak Ibu ya, bila berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Pertama, Pak Ferry, yang ingin kami tanyakan tentang desk evaluation maupun verifikasi lapangan. Dari arahan yang mulia Pak PLT Kabawas tadi ada 7 poin yang harus ditekankan. Kemudian dari Pak Ferry tadi terkait dengan inovasi yang harus lebih diupdate. Pertanyaan saya, pada saat proses berjalan ini, ada satu satker seperti PTN Denpasar itu ada pengawasan dari Hakim Tinggi Pengawas Daerah. Itu yang menjadi pertanyaan saya, apakah monitoring dan evaluasi ini perlu juga ditampilkan dalam tayangan ketika akan memaparkan pada saat desk evaluation, termasuk beberapa inovasi yang sudah mengalami update
paling terkini. Mohon penjelasannya dan terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ketua. Terkait dengan informasi Hawasda dalam kegiatan Monef, tentu ini juga bagian dari hal yang khusus. Jadi kalau Pak Anies bahasanya kearifan lokalnya lingkungan pengadilan adalah mereka selalu memperbaiki diri melalui pendekatan hakim tinggi pengawas daerah maupun hakim pengawas bidang. Saya kira itu penting untuk kita uraikan. Namun kalau boleh tadi berpikir di luar kotak, kita akan coba membalik keadaan kondisi. Misalnya kalau kita mundur dari mulai pendekatan area hasil, tentu akan menjadi lebih meyakinkan. Misalnya begini, bahwa ada komponen pengungkit 60% tentu sudah dievaluasi oleh Kemenpan. Dan ini tadi sudah ada catatan, bahkan sudah mengerucut pada pengadilan mana yang nilainya skornya cukup tinggi gitu. Nah, pada saat presentasi nanti kita tidak mengurut pada area 1, 2, 3, 4, 5, 6 baru hasil, bagaimana kalau kemudian kita balik? Bagaimana kita memastikan dua survei perilaku anti korupsi dan survei kepuasan masyarakat kita sampaikan. Karena itu area hasil yang kita sampaikan. Kemudian yang kedua, tindak lanjut hasil pengawasan. Seperti yang tadi Bapak sampaikan, Hawasda dan hakim pengawas bidang juga menjadi concern kita termasuk Badan Pengawasan dan BPK. Tentu itu jadi ada di area hasil. Nah, untuk itu jarang ada yang menguraikan terkait dengan hal tersebut. Nah, Bapak Ibu bisa mulai dengan area hasil dulu. Mungkin terlihat seperti tidak familiar karena biasanya mulai dari kita membangun gitu. Jadi seperti dari awal gitu, proses bercerita sampai diakhiri dengan hasil. Kalau kita mulai gebrakannya dengan hasil dulu, hasil ini kemudian kita uraikan untuk mencapai hasil tersebut digunakan cara-cara area 1 menunjang dengan ini, area 2 menunjang ini, tentu juga akan menjadi lebih sudut pandangnya lebih jelas. Karena area hasil kita sudah kunci dulu, bahwa area hasil kita sudah memenuhi persyaratan. Nah, karena ini tugas kita bersama, sekaligus juga itu hanya sekedar pengantar prolog aja, bahwa kita juga melakukan proses pengukuran seperti yang tadi Bapak sampaikan terkait dengan Monef atas pengawasan. Itu jadi komponen di area hasil. Selanjutnya bisa diuraikan di area pengungkit. Demikian Bapak. Terima kasih atas informasi termasuk masukan juga ke depan terkait dengan evaluasi. Terima kasih Bapak. Oke. Selanjutnya dari Pengadilan Militer 2 Jakarta, kami persilahkan. Selamat siang Pak Heri. Selamat siang Pak. Mohon izin perkenalkan kami Kolonel Hari Haji dari Pengadilan Militer Tinggi 2 Jakarta. Ada yang ingin kami tanyakan kepada pertama. Tadi disampaikan bahwa adanya verifikasi lapangan dan desevaluasi. Disampaikan bahwa di jajaran Mahkamah Agung ada 314 faktor yang diusulkan yang terkena sampling adalah 94 faktor dibagi antara 36 faktor verifikasi lapangan dan 58 faktor yang diadakan desevaluasi. Yang ingin kami tanyakan, apakah di antara 36 faktor dan 58 faktor itu sudah ada yang nama-nama faktor atau mungkin di level mana atau yang tinggi mana, sehingga tentunya faktor yang sudah tercantum di dalam 36 atau 15 faktor itu bisa lebih mempersiapkan diri. Itu yang pertama. Yang kedua, sehubungan dengan penilaian klaster tinggi dan klaster. Apakah satker sekarang yang sedang mengikuti untuk meraih BPK dan BPP itu bisa menilai sendiri terhadap eviden yang telah dikirimkan kepada Menpan RB? Karena ini berkaitan dengan pada saat kami sebelumnya meraih BPK. Beberapa waktu yang lalu kami didatangi oleh dari Menpan RB dalam rangka desevaluasi. Kami pada saat itu merasa bahwa ini kemungkinan kita akan lolos. Tapi ternyata pada saat yang lalu kita tidak lolos.
untuk meraih UTBK. Nah, ternyata kami baru mengerti bahwa ternyata di sini ada penilaian masalah tinggi dan masalah rendah. Nah, mohon izin, apakah Pak Ferry bisa memberikan penjelasan kepada demikian, terima kasih. Baik Bapak, terima kasih. Selanjutnya barangkali mungkin Bu Iva, Pak Anies akan menjawab atau masih saya menjawab. Silakan Pak Anies, silakan Pak Anies. Membantu ya Pak. Ini pertanyaan agak sulit sebenarnya. Saya lihat banyak yang menanyakan ini dan bukan dihindari ya pertanyaan yang tadi menyampaikan apakah sudah ada daftar nama-nama satker yang disampaikan Menpan. Tadi disampaikan ada 94, 36 yang direncanakan untuk dilakukan evaluasi lapangan dan 58 itu yang akan dilakukan des evaluasi oleh Menpan. Kesulitannya memang Pak, ini kaitannya dengan karena Menpan masih belum memastikan ya, dan mengenai jadwal dan teknis pelaksanaan evaluasi lapangan juga memang masih dalam proses pembahasan di Menpan dengan TPI. Karena itu mungkin gambarannya tadi juga saya lihat kita agak sulit nanti ketika misalnya saat ini disampaikan datanya, kemudian ada perubahan dari sisi Menpannya. Nanti juga akan membuat, saya khawatir juga ini bisa membuat gaduh ya, karena nanti ada satker yang kemudian sudah mengetahui dia akan dikunjungi dan ada satker yang belum mengetahui atau dipilih sebagai sampel. Tetapi yang penting, saya kira dalam waktu dekat ini tentu itu pasti akan disampaikan Pak. Kalau teknis dan jadwal itu sudah disampaikan, mudah-mudahan hari ini bisa sudah kita ketahui teknis dan jadwalnya, sehingga itu bisa kita pastikan sudah firm ya data dari Menpan, sehingga Bapak Ibu bisa mengetahui dan teman-teman TPI sudah bisa melakukan istilahnya pendampingan awal sebelum proses baik itu evaluasi lapangan maupun des evaluasi. Itu mungkin yang pertama. Ini juga agak spekulatif sebenarnya jawabannya, tapi saya kira tidak akan memuaskan memang untuk yang ini. Kemudian yang terkait dengan apa tadi saya ingin bilang, Desevaluasi, kegiatan desevaluasi yang dikunjungi Menpan. Ya. Betul. Terkait dengan pelaksanaan desevaluasi, tadi juga saya menyampaikan bahwa kami mengupayakan di tim TPI memang akan melakukan pendampingan Pak. Mudah-mudahan seluruh satker yang disebutkan 36, mudah-mudahan betul 36. Kalau bertambah kita juga akan mengkondisikan tentunya ya personil yang ada di TPI untuk paling tidak Menpan tidak jalan sendiri Bapak. Jadi tadi juga disampaikan oleh Kang Ferry bahwa konteks kehadiran kami dalam konteks pendampingan tentu bukan dalam konteks menguji satker lagi, tetapi kami paling tidak dari sisi membantu atau tadi meyakinkan apa yang sudah kita lakukan di satker. Karena seluruh data sebenarnya di kami juga sudah ada. Karena beberapa kali kami juga kan melakukan kegiatan Monef, baik terkait dengan layanan inovasi, kita mungkin sampai saat ini linknya mungkin masih aktif ya. Kalaupun ada hal yang perlu diupdate terkait dengan inovasi misalnya ya, terkait dengan informasi profil dan seterusnya, link yang di kegiatan Monef yang lalu itu juga masih ada di kami, dan sewaktu-waktu itu bisa kita sampaikan kalau memang itu diperlukan, dan Bapak Ibu bisa melakukan update sekiranya ada hal yang memungkinkan untuk diupdate terkait dengan informasi layanan yang baru yang ada di satker Bapak Ibu. Saya kira itu mungkin ya Kang Fer yang bisa saya sampaikan terkait dengan pelaksanaan des evaluasi lapangan dan evaluasi lapangan dan des. Baik, terima kasih Pak Anies. Demikian Bapak. Jadi memang kalau daftar nama pengadilan tentu Kemenpan tadi seperti yang Pak Anies sampaikan sudah ada daftarnya, dan itu juga minta masukan dari DPI, tapi kita tidak mungkin bisa merilis mengingat satu, belum informasi resmi. Kedua, kita masih menunggu surat resmi dari Kemenpan RB. Karena dikhawatirkan tadi Pak Anies sampaikan kegaduhan, mispersepsi dan lain sebagainya. Sehingga kita tunggu saja sampai dengan minggu ketiga nanti di bulan November ini, dan mudah-mudahan semuanya sudah bisa mempersiapkan diri. Terima kasih Pak Anies atas masukan. Satu hal lagi Kang Fer, silakan. Informasi bahwa memang ke depannya ini juga mungkin ini sudah pernah juga disampaikan bahwa ini test case ya Pak, tahun ini karena metodenya berubah dan kemungkinan di tahun depan seperti
rencana di awal dalam proses penilaian atas zona integritas ini. Untuk yang WBK memang akan dilakukan oleh TPI ya. Dan untuk yang WBBM itu memang akan dievaluasi oleh Menpan, meskipun quality assurance-nya mungkin tetap ada di Menpan. Ini bagian dari mekanisme mekanisme untuk kemudian menyerahkan penilaian TPI itu di unit masing-masing, di kementerian lembaga masing-masing melalui unit TPI. Dan dengan metode seperti ini saya kira ke depan mungkin artinya ketika proses ini Bapak Ibu yang tidak dipilih nantinya dalam proses sampel yang 94 satker itu ataupun lebih, mungkin bisa lebih nantinya, itu juga tidak usah berkecil hati karena kan proses penilaian kan terus berjalan Pak untuk tahun berikutnya, sehingga ini bukan akhir ya dari suatu proses evaluasi, karena proses selanjutnya mudah-mudahan kalau kemudian penilaiannya ada di TPI nanti bisa kita optimalkan paling tidak dari sisi baik itu transparansi dari sisi penilaian maupun perbaikan dari sisi evaluasi yang nantinya kita bisa optimalkan dengan jumlah satker yang memperoleh predikat. Saya kira itu mungkin Kang. Baik, terima kasih Pak Anies. Baik, mudah-mudahan sudah bisa, walaupun tadi sekali lagi masih penasaran mana, saya kira kita tunggu bersama Pak, mohon izin. Sampai waktunya nanti karena sudah ada format resmi. Bu Iva, ada yang mau menambahkan? Cukup Kang, saya ingin mengingatkan terkait dengan waktu, diberikan konklusi saja gitu, kemudian baik. Closing statement mungkin. Baik, nanti mungkin Mbak Iva yang closing statement. Saya mungkin menjawab dulu karena waktunya sangat juga berharga. Teman-teman juga sedang menunggu informasi dari TPN gitu, teman-teman evaluator. Sambil juga nanti kami akan mengupdate melalui grup-grup kecil, Bapak Ibu mohon izin. Dua saja barangkali tambahan dari pertanyaan melalui chat dari PA Tual, ada telepon dari Kemenpan RB kepada responden gitu, itu apakah juga akan berpengaruh pada kegiatan desevaluasi atau kegiatan verifikasi lapangan? Tentu telepon dari Kemenpan RB ke responden itu di dalam kegiatan survei kemarin itu bagian dari menjaga kualitas. Sekaligus juga memastikan tidak ada intervensi dari satker di dalam proses mengisi survei. Mudah-mudahan hasilnya positif dan kita bisa lolos memenuhi persyaratan minimum hasil survei dari PA Tual. Kemudian dari Pengadilan Negeri Pangkal Pinang, terkait dengan bahan tayangan yang tidak terbaca karena tulisannya kecil-kecil, itulah yang kami maksud dengan menjelaskan dalam konteks menggali dan meyakinkan. Untuk apa kita sajikan presentasi yang banyak, tapi kemudian tidak ada informasi apapun yang bisa diterima oleh Kemenpan RB. Saya kira itu pun juga perlu kita lakukan evaluasi. Yang penting pesan yang kita ingin sampaikan kepada Kemenpan bisa diterima secara baik oleh TPN maupun oleh TPI. Dari saya demikian, Bapak Ibu, sekali lagi mohon maaf bila dalam penerimaan tadi pertanyaan maupun tadi yang raise hand sudah cukup banyak, tapi tidak bisa kami akomodir seluruhnya. Mudah-mudahan melalui grup-grup kecil para evaluator tetap mendampingi Bapak Ibu sekalian. Silahkan ditanyakan. Juga nanti bisa di-forward ke kami, ke saya, Bu Iva, Pak Anies, atau rekan-rekan yang lain untuk bisa berbagi informasi, sekaligus juga memberikan saran-saran terkait dengan permasalahan yang dihadapi. Kami tidak menyimpulkan, hanya saja barangkali terkait dengan paparan yang mulia Bapak Kepala Badan Pengawasan, insya Allah kami akan share. Sudah di-share belum ya? Mohon izin, sudah di-share di grup? Sebentar kami akan share di chat, dan kepada para evaluator pun juga mudah-mudahan juga segera men-share ke dalam grup-grup kecil terkait dengan 7 langkah dari Pak Kabawas, hal-hal yang memang perlu menjadi perhatian kita bersama. Terima kasih, mohon maaf bila dalam menjawab pertanyaan Bapak Ibu juga ada hal-hal kurang berkenan, kami mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Iva, dilanjutkan. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang kami hormati, dengan selesainya diskusi kita tadi, maka berakhir pula acara sosialisasi evaluasi zona integritas menuju wilayah WBK WBBM di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya. Kami selaku pemandu acara memohon maaf apabila terdapat hal-hal yang kurang berkenan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih Bapak dan Ibu. Salam sehat selalu. Iya, nggak bisa.